merasa bersama Yesus kita pasti bisa melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang kadang di luar akal pikiran kita. Kami dari Konsultan Rayawati sudah merasakan bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan Yesus menolong kami untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak sanggup kami lakukan menurut ukuran manusia. Oleh karena itu, kami akan menaikkan pujian-pujian bagi Dia yang sudah berkarya dalam hidup kami secara dahsyat melalui acara Kidung Surgawi. Salam, nama saya Bapak Sukamto. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya bersyukur dapat menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya akan bersaksi bagaimana Tuhan mengasihi saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Bagaimana perjalanan hidup saya sampai hari ini. Yang pertama, saya menyaksikan kasih Tuhan sewaktu tahun 97 saya mengalami namanya sakit kanker getah bening. Dan divonis dokter bahwa hidup saya paling sekitar 3 bulan, dikatakan demikian. Sehingga saya begitu stres, saya begitu ketakutan. Karena dengan waktu yang begitu singkat, saya akan mati begitu saja. Kemudian saya mendatangi, ada sebuah KKR, kemudian saya maju. Saya maju serahkan diri kepada Tuhan. Kemudian saya didoakan bersama-sama. Mujizat terjadi, saya disembuhkan. Kemudian saya periksa kembali di
sebuah rumah sakit dan dinyatakan penyakit saya sudah sembuh. Dan berselang kemudian perjalanan hidup saya dari tahun ke tahun semakin diberkati Tuhan. Kemudian 10 tahun kemudian saya kembali lagi mengalami sakit penyempitan di pembuluh jantung. Saya merasa takut. Saya merasa khawatir dengan penyakit yang secara manusia itu sangat berat sama sekali. Tapi saya kembali, saya mengingat perbuatan Tuhan semasa yang sudah saya lewati. Saya tidak akan mati begitu saja. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada satu KKR lagi di Jogja. Saya datang lagi. Saya menyaksikan kasih Tuhan. Dengan saya didoakan. Kemudian sembuh ketika itu. Kemudian setahun kemudian saya kembali lagi. Sekitar jam 2 malam. Saya dirujuk di salah satu rumah sakit. Kemudian rumah sakit di Jogja. Di sana saya mengalami begitu sakit yang luar biasa. Sakit bagian dada saya sakit. Kemudian saya terus berharap kepada Tuhan bahwa kesembuhan akan terjadi. Pada saat itu saya terus berdoa, saya terus menangis kepada Tuhan. Kemudian terakhir waktu pemeriksaan terakhir, itu pemeriksaan treadmill. Jadi sewaktu saya mulai naik satu tangga untuk treadmill itu, saya melihat ke belakang. Bahwa saya menangis. Saya melihat ke belakang, saya melihat satu sosok, yaitu saya kenal, yaitu Yesus. Pada saat itu, saya berbalik kemudian saya melakukan treadmill yang kedua. Terus saya menangis. Saya yakin percaya bahwa kesembuhan terjadi. Kemudian di tahap yang kedua ini aman. Tahap yang ketiga, ini sungguh luar biasa. Dinyatakan bahwa saya dinyatakan sembuh. Kemudian diperiksa kembali di dokter, di lab kembali, dinyatakan sembuh. Puji Tuhan, ini adalah perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Saya disembuhkan dari sakit. Dan ini bukan itu saja. Ada banyak perbuatan Tuhan yang saya nyatakan, saya rasakan bahwa Tuhan melindungi saya. Dan Tuhan memberikan hidup kepada saya. Kenyataannya, waktu kembali ke tahun berikutnya, sesudahnya, itu saya dipatuk ular 2 kali. Kemudian kelabang 1 kali saya digigit. Saya berharap kepada Tuhan. Saya yakin percaya bahwa segala racun, segala apapun, saya serahkan kepada Tuhan, pasti sembuh. Saya cuci, terus saya berdoa kepada Tuhan. Dinyatakan tidak ada racun di situ. Puji Tuhan, selama ini saya terus melayani Tuhan. Melayani, saya bertekad bahwa hidup saya untuk melayani Tuhan. Terima kasih biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarnya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan,
Shalom, puji Tuhan, nama saya Ibu Kartini. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di sini. Singkat waktu, saya dan keluarga suami saya diberkati mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kami bisa membuat rumah yang layak juga. Setahun kemudian, saya buka usaha warung makan. Di saat saya buka usaha itu doa saya kurang, bersyukur juga kurang. Tuhan tidak berkenan sehingga akhirnya dalam 1 tahun juga Tuhan ambil semuanya. Rumah kami terjual, saya diberi sakit penyakit, depresi sampai saya masuk rumah sakit, tidak sedikit biayanya juga. Sehingga suami saya berhenti di dalam pekerjaan untuk merawat saya dengan waktu yang lama, karena saat itu anak kami kuliah dan yang satu masih SMP. Kami berdoa untuk sakit penyakit kami. Saya dikasih penyakit depresi, saya sampai masuk rumah sakit jiwa yang biayanya tidak sedikit. Saat itu suami saya harus berhenti di dalam pekerjaan untuk merawat saya, untuk menungguin saya, karena saat itu anak saya kuliah dan yang kecil masih SMP. Pada saat itu saya divonis dokter sembuhnya dalam jangka waktu yang lama. Dan saya ingat tim pendoa menjenguk saya ke rumah sakit, saya merasa dibangun, dibangkitkan lagi dan ingat Tuhan, saya mempunyai iman bahwa aku harus sembuh. Selang kemudian saya nekat tidak minum obat dan saat 3 bulan itu saya tidak kontrol juga. Kemudian dalam 3 bulan saya balik lagi ke dokter, saya dinyatakan dokter sembuh total 100%, saya tidak minum obat lagi. Dan saat itu saya masih bergumul terus tentang pekerjaan suami saya, baru mendapat pekerjaan dalam 5 bulan. Saat itu saya merasa marah sama Tuhan dan bersungut-sungut. Tapi saat di dalam kemarahan, dalam hati saya menjadi sama Tuhan. Tuhan ampuni saya minta dilembutkan hati saya. Dan saat itu terus saya berdoa terus untuk dilembutkan hati saya. Puji Tuhan saya diberi kelegaan dan saya bisa mengucap syukur dan bisa menerima semua kejadian itu dengan sukacita. Dan saya masih bergumul terus karena saya belum memiliki rumah. Saat itu ada KKR, Bapak Samson Dabas, saya datang dan dia bilang kalau di dalam 1 tahun nanti ada yang bisa membeli rumah. Suara itu saya imani dan saya bawa dalam doa terus. Saya imani, saya dalam bawa doa terus dan menjadi sama Tuhan. Tuhan, saya rindu pingin rumah. Puji nama Tuhan, dalam setahun kemudian Pak Samson Dabas kembali di sini, saya diberkati. Bahkan diberkati yang lebih dari saya yang dulu. Bagi saudara-saudara kami yang saat di atas, jangan lupa selalu berdoa dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dan yang di bawah, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Dan suatu saat, percayalah pasti Tuhan akan kembalikan lebih dari yang semula. Puji nama Tuhan, itu kebaikan Tuhan bagi keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih bagi tim doa GBI dan terima kasih buat GBI. Dan sekarang saya ambil pelayanan di gereja GBI Keluarga Allah Klaten. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
Pemirsa, hidup ini jangan disia-siakan berlalu begitu saja. Itu hanya akan membuat kita tidak punya makna. Isilah hidup dengan menjadi berkat bagi orang lain. Memberi perhatian, memberi dukungan yang positif, memberi pengampunan, memberi apapun yang bisa Anda beri. Hidup harus jadi berkat, maka kebahagiaan sejati akan kita rasakan. Bahkan kita bisa menikmati hidup di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati.